Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Widya Kastrena Dharmasida. Hai sahabat, apa kabar? Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya di Naim Channel. Channel yang membahas tentang edukasi, organisasi, serta menyampaikan informasi penting lainnya tentu tanpa basa-basi. Baik sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan membuat konten tentang surat menyurat. Tentu dasar kenapa saya membuat surat menyurat, tentu saja dasarnya adalah masih banyak sahabat-sahabat di luar sana yang belum mengerti surat itu jenisnya ada berapa, kemudian peruntukannya apa saja. Nah, ini perlu dijelaskan lebih detail sehingga teman-teman atau sahabat-sahabat di luar sana menjadi lebih paham. Semacam itu sahabat. Baik sahabat, untuk mempersingkat waktu saja, kita langsung saja pada pengertian surat. Menurut Hisham, surat adalah suatu sarana untuk menyampaikan informasi atau pertanyaan secara tertulis kepada pihak lain, baik itu atas nama sendiri ataupun atas nama jabatannya dalam organisasi. Nah, kalau saya melihat terkait dengan arti di sini suatu sarana untuk menyampaikan informasi. Ya, surat adalah suatu alat untuk menyampaikan informasi secara tertulis. Kalau misalkan by phone seperti telepon, itu adalah menyampaikan pesan berdasarkan suara. Jadi sampai di sini paham ya sahabat. Jadi sekali lagi surat adalah suatu sarana untuk menyampaikan informasi secara tertulis. Oke sahabat, kita lanjut kepada fungsi surat. Fungsi surat menurut Vinoza tahun 2009 memiliki 6 fungsi. Yang pertama sebagai alat komunikasi jelas. Jadi surat dijadikan sebagai alat komunikasi antara pihak satu dengan pihak yang lainnya, menyampaikan informasi-informasi penting yang sudah tertuang di dalam surat tersebut. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai pedoman untuk bertindak. Ini biasanya digunakan oleh para pejabat. 1. Polisi. Polisi biasanya sebelum melakukan tindakan, dia membawa surat perintah untuk penangkapan, surat perintah untuk penggeledahan, maupun surat-surat yang lain. Jadi tujuannya adalah untuk bertindak. Kemudian yang ketiga adalah sebagai tanda bukti tertulis. Sebagai tanda bukti tertulis bahwa kita telah melakukan pembayaran, bahwa kita telah hadir, bahwa kita telah mengundang. Jadi semacam itu sahabat. Makanya dikatakan fungsi surat yang ketiga adalah sebagai tanda bukti tertulis. Kemudian fungsi surat yang keempat yaitu sebagai keterangan keamanan. Nah, kaitannya dengan surat jalan, kemudian surat perintah. Jadi semacam itu sebagai keterangan keamanan. Dengan membawa surat tersebut, maka tugasnya menjadi aman. Karena apa? Karena sudah ada landasan di dalam melakukan tindakan. Kemudian sahabat, fungsi surat yang keempat adalah sebagai alat pengingat. Ya, pada saat kita menerima surat dari seseorang, maka kita menjadi ingat, oh tanggal sekian ada undangan nih guys, tanggal sekian nih ada ujian, tanggal sekian waktunya pembayaran. Nah, untuk itu fungsi surat yang kelima adalah sebagai alat pengingat. Kemudian sahabat, fungsi surat yang keenam adalah sebagai dokumentasi historis dari suatu kegiatan. Ya, ketika kita sudah lama sekali tidak melakukan kegiatan atau untuk sekedar mengingat-ingat, maka gampang saja tinggal melihat dokumen-dokumen surat yang pernah kita keluarkan. Sehingga dengan melihat dokumen-dokumen yang pernah kita keluarkan, maka kita jadi tahu, oh kita pernah melakukan beberapa kali kegiatan. Nah, kan semacam itu sahabat. Baik sahabat, dari fungsi surat kita bergeser kepada syarat-syarat surat yang baik. Masih menurut Vinoza sahabat, bahwa surat yang baik syaratnya yang pertama adalah menggunakan kertas surat yang tepat dari segi ukuran. Nah, biasanya kalau surat resmi itu cenderung menggunakan kertas A4 begitu, kemudian disesuaikan dengan isi dari pesan atau tulisan surat tersebut. Kalau misalkan hanya sebatas surat undangan, itu lazimnya menggunakan kertas A4. Namun kalau sifatnya pemberitahuan dan lain sebagainya yang memerlukan ruang kertas yang besar, yang banyak, maka biasanya menggunakan jenis kertas A4 atau folio. Kemudian syarat surat yang kedua yaitu menggunakan bentuk surat yang standar. Bentuknya tidak aneh-aneh, nah berbentuk segi 4 kan semacam itu. Bentuk suratnya, kemudian kalimatnya juga standar. Kemudian
Syarat surat yang ketiga adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baku, sahabat. Jadi jangan sampai di dalam surat tersebut menggunakan bahasa lo, gue, dan seterusnya semacam itu ya. Kemudian syarat yang keempat yaitu menggunakan gaya bahasa yang lugas. Artinya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang ambigu, menggunakan bahasa-bahasa yang bertele-tele, nah itu harus dihindari, sahabat. Kemudian yang kelima, menggunakan bahasa yang jelas. Nah, sama ya, hampir sama dengan yang poin 4, yaitu kita menggunakan bahasa yang jelas, tidak mengandung makna banyak, semacam itu. Kemudian yang keenam, menggunakan bahasa yang sopan dan hormat. Jadi di dalam membuat surat, kita menghindari kata-kata yang tidak sopan atau mencaci dan lain sebagainya. Kemudian sahabat, syarat surat yang ketujuh yaitu menyajikan fakta yang benar dan lengkap. Artinya, jika undangan itu dilaksanakan pada tanggal 7, maka memang real acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 7. Dan masih banyak contoh yang lain. Kemudian syarat yang ke-8, tidak menggunakan singkatan kecuali yang lazim dipakai dalam surat menyurat. Kata yang lazim yang disingkat itu seperti yang terhormat disingkat dengan YTH. Gak mungkin ditulis yang terhormat. Yang semacam itu, sahabat. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Nanti silakan sahabat searching di Google, mencari contoh surat-surat resmi. Kemudian syarat surat yang ke-9, tidak menggunakan kata-kata sulit dan istilah yang belum memasyarakat atau umum. Tujuannya apa, sahabat? Tujuannya tentu untuk memudahkan si penerima surat dalam memahami konten surat yang kita kirim. Sehingga dengan demikian, maka pesan-pesan yang tertuang di dalam surat tersebut akan mudah dipahami dan bisa dilaksanakan segera. Baik, sahabat, kita lanjut kepada berdasarkan sifat kepentingan surat. Berdasarkan sifat kepentingan surat, maka dibagi atas 4. Yang pertama, surat dinas. Nah, ini biasanya dari lembaga resmi kepada karyawan, kepada pihak luar, dan semacamnya. Kemudian kalau surat pribadi, tentu kita tahu, sahabat, surat pribadi seperti contoh surat lamaran dari kita kepada perusahaan atau surat cinta dari kita kepada seseorang. Itu, sahabat. Kemudian kalau surat niaga ini lebih kepada surat seperti surat tagihan, kemudian surat pembayaran, kemudian surat perubahan harga, ini lebih kepada niaga, dagang, semacam itu, sahabat. Kemudian surat resmi pribadi. Nah, surat resmi pribadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, surat lamaran itu resmi, sahabat ya. Ditulis dengan menggunakan bahasa yang baku, kemudian ada klasifikasi di sana, ada kurikulum vitae dan semacamnya. Ini surat resmi pribadi. Kemudian, sahabat, surat berdasarkan asal surat. Jelas ini terbagi atas 2, sahabat. Yang pertama, surat masuk. Surat masuk adalah sebuah surat yang diterima oleh perorangan atau kelompok atau perusahaan atau instansi dari pihak lain. Ini namanya surat masuk. Jadi surat dari luar masuk ke kita atau kita yang menerima itu disebut dengan surat masuk. Kemudian, sahabat, kalau surat keluar, nah ini pengertiannya ya. Surat keluar adalah sebuah surat yang dikirim oleh perorangan ke kelompok, perusahaan atau instansi kepada pihak luar sebagai penerima surat. Kita sebagai pembuat, kemudian yang di luar sana sebagai penerima. Itu disebut dengan surat keluar. Ini jelas teman-teman atau sahabat-sahabat yang aktif di organisasi harus benar-benar memahami, sehingga di dalam memahami sebuah administrasi keorganisasian benar-benar dikuasai dengan matang. Kemudian, sahabat, surat menurut Suryani ya. Menurut Suryani dan kawan-kawan, tahun 2013 penggolongan surat berdasarkan tujuan dan isinya itu ada 8. Yang pertama, surat pemberitahuan. Nah, surat pemberitahuan ini biasa terkait dengan pelaksanaan kegiatan maupun pembayaran dan lain sebagainya. Kemudian jenis surat yang kedua, surat perintah. Ini biasanya dari pimpinan kepada bawahan. Surat perintah tugas kemana, surat perintah mengeksekusi apa, jadi semacam itu, sahabat. Kemudian surat yang ketiga adalah surat permintaan atau permohonan. Ini biasanya dalam organisasi lazim digunakan surat permintaan personil, kemudian surat permohonan peminjaman barang, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian jenis surat yang keempat yaitu surat teguran atau peringatan. Ini biasanya ditujukan kepada karyawan yang bermasalah atau karyawan yang tidak melaksanakan tugas dengan baik, sehingga ada surat teguran atau peringatan.
Yang kelima, surat panggilan. Nah, ini kaitannya dengan tugas. Kenapa kok tidak pernah melaksanakan tugas dengan baik? Kenapa tidak melaksanakan tugas dengan tepat waktu? Nah, biasanya ini bagi yang melanggar-melanggar maka akan menerima surat panggilan, atau bisa juga surat panggilan diterimanya di suatu perusahaan. Wah, ini berita yang menggembirakan sahabat. Ini berita yang sangat menggembirakan sahabat kalau kita dapat surat panggilan kerja. Kemudian yang keenam, surat pengantar sahabat. Nah, surat pengantar ini biasanya ada di depan, seperti pada saat kita mengajukan proposal kepada perusahaan. Maka di halaman depan di belakang cover itu biasanya ada surat pengantar. Tujuannya adalah untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari proposal tersebut. Kemudian yang ketujuh, surat keputusan. Nah, ini surat keputusan ini kaitannya seperti ya, satu organisasi melaksanakan suatu kegiatan maka disusullah sebuah kepanitiaan. Nah, kepanitiaan itu nanti akan dibuat surat keputusan, kan semacam itu, SK ya, surat keputusan. Atau juga hasil sidang yang telah inkrah atau sudah maksimal gitu ya, maka dikeluarkanlah yang namanya surat keputusan bahwa kasus ini ditutup atau lanjut atau seperti apa aja, semacam itu sahabat. Kemudian yang ke-8 adalah surat undangan. Nah, kita tahulah surat undangan adalah tujuannya untuk mengundang anggota kita, untuk mengundang keluarga kita, untuk mengundang semua karyawan untuk hadir di acara kantor ataupun yang lainnya sahabat. Baik sahabat, yang terakhir struktur surat resmi. Nah, struktur atau bagian-bagian surat resmi meliputi. Yang pertama ada kepala surat atau kop surat sahabat. Kemudian ini kalau surat resmi ya, surat resmi. Jadi ada kepala surat atau kop surat. Kemudian yang kedua, nomor surat dan tanggal surat dikeluarkan atau dibuat ya. Ada nomor surat dan tanggal surat itu dibuat. Kemudian ada lampiran atau hal. Ada lampiran atau hal gitu. Perihalnya apa? Pembuatan SK atau pembubaran panitia atau yang lainnya. Lampiran ini biasanya kalau hanya satu lembar maka lampirannya akan ditulis strip atau tidak ada. Jadi semacam itu. Kemudian ada alamat tujuan. Tujuannya kepada siapa sahabat surat itu. Kemudian salam pembuka seperti biasa, selamat siang Widya Kastrina Dharmasida atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tergantung dari masing-masing organisasi. Kemudian yang keenam adalah ada isi surat sahabat. Ada isi surat di situ bahwa dengan datangnya surat ini kita akan melaksanakan kegiatan pada tanggal berapa, hari apa, semacam itu. Kemudian yang ketujuh, salam penutup. Seperti demikianlah undangan ini kami buat. Seperti ini kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semacam itu sahabat. Kemudian ada tanda tangan pengirim di situ. Kalau ketua, kalau organisasi biasanya ketua dan seterusnya. Kemudian yang ke-9 tembusan. Nah, tembusan ini ada yang menggunakan, ada yang tidak sahabat. Ini biasanya kalau tembusan lebih kepada instansi-instansi yang memang diperlukan untuk memberikan tembusan. Saya kira itu sahabat ya, berkaitan dengan struktur surat resmi. Kemudian kesimpulan dari pembahasan hari ini adalah surat menyurat merupakan suatu kegiatan untuk mengadakan hubungan secara terus-menerus antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, tentunya untuk membahas suatu topik tertentu. Itu sahabat terkait dengan kesimpulan pada materi surat menyurat. Demikian sahabat terkait dengan materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya sahabat, karena semua itu saya butuhkan untuk kemajuan channel ini. Terima kasih. Sampai ketemu di channel berikutnya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.